semua. Di sebelah sini ada tukang roti. Sebelahnya tukang sepatu. Ustaznya belum datang ya? Udah, mana? Itu di situ. Oh, Ustaznya mungil ya? Maksudnya saya nggak itu kalau bisa duduk gitu kan, ya bener udah sepatu gitu kan, bayangkan saya gitu kan. Anak saya datang juga, mesti Ramadan tahun ini saya sama istri biasanya alhamdulillah kalau setiap Ramadan memang ada kesibukan tersendiri yang memang kita jalankan setiap Ramadan. Sebelum Ramadan kemarin kita tarhib dulu, itu kita ke pengungsian di pengungsian Gaza. Jadi kita balik lagi ke Indonesia tepat hari pertama waktu itu. Jadi biar kita mau jalanin Ramadan di awalnya langsung dapat udah bapernya gitu. Kemudian rame-rame kemarin dengan Rizal Armada, Ricky Harun gitu ya, berenam. Nah, kemudian ketika sampai di Jakarta kita langsung menyiapkan ada event besar kan. Istri itu punya Women Festive, jadi kajian 2 hari nonstop gitu untuk teman-teman bestinya gitu di Balai Kartini, dan giliran saya minggu depan. Jadi memang kalau Ramadan memang isinya ya menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang sambil ibadah juga gitu. Setiap Ramadan pasti kita mencoba untuk memaksimalkan ibadah ya pasti. Dan yang tadinya ibadahnya cuma wajib aja ditambahin sunahnya itu udah pasti. Kemudian ngajarin anak-anak untuk bisa lebih intens beribadah dengan caranya dia, dengan gayanya anak-anak, tapi tetap udah mulai ikutan sunnah juga. Karena anak saya yang kecil sekarang juga kalau subuhnya juga dia di masjid gitu. Nah, itu banyak yang kita maksimalkan, dan juga memang anak-anak pun kita kasih kesempatan untuk menikmati Ramadan ini dengan banyak-banyak ibadah, tapi mendapatkan hadiah juga karena ada THR tambahan untuk mereka yang ngejalanin beberapa tugas-tugas itu gitu. Jadi ya yang kecil ngejalanin ya, tanggal 15 nanti mereka akan gajian gitu. Jadi ya namanya juga trigger ya. Kalau Hatta memang sudah dijadiin ini target buat masing-masing di rumah ya. Gitu. Kamu hatam berapa kali? Oke, dapat komisi sekian gitu aja. Ada hadiahnya sekian gitu kan. Itu udah sekarang bukan ini lagi, tapi mungkin ada target lain yang lebih ya tiap tahun kita tambahin lah gitu. Ya misalnya kayak jumlah khatam itu nggak sekali, misalnya kita tambahin. Terus kemudian sunahnya udah jalan gimana aja. Kemudian kakaknya ini kan lagi tinggal di Bandung kan lagi kos kan, gitu. Saya kepengennya ada subuhnya harus di masjid misalnya kan. Kalau dia subuhnya harus di masjid gitu, report ada bonus khusus lagi gitu kan. Ya walaupun kita nggak bisa pantau 24 jam dia, tapi setiap sahur kita video callan gitu. Nah itu untuk menarik ya. Jadi kebiasaan kita zaman dulu syuting yang kalau setiap buka sama sahur kita lagi syuting live kan. Sekarang lagi kita coba bayar balik itu ke anak-anak. Bagaimana saya harus pulang kantor sebelum bukaan gitu. Kemudian sahur bisa bareng-bareng, ibadah bareng-bareng. Banyak jeda di antara subuh dan syuruk untuk tetap masih di musola misalnya, atau dari maghrib ke isyanya tetap masih pegang Quran gitu kan. Ya banyak hal, tapi karena kita juga menyiapkan event, jadi anak-anak juga lihat kesibukan orang tuanya ya berputar di situ, jadi ya nggak jauh-jauh dari urusan-urusan agama lah gitu ibaratnya. Secara khataminya gimana tuh Mas kalau 1 bulan lebih dari 1 bulan? Kalau mau cara hatamin sih sebenarnya, kalau misalnya mau khatam 1 bulan itu 1 kali khatam, itu setiap habis sholat itu 4 lembar. Itu selesai tuh. Berarti kan kalau 4 lembar itu berarti 20 lembar. 4 lembar 4 halaman. Kalau 1 hari berarti kan 20 halaman. 20 halaman 1 juz. Jadi kalau puasa 30 hari, ya kalau bisa nyelesain habis sholat 4 halaman, itu khatam tuh. Nah, kalau dia ngejar khatamnya 3 kali, ya tinggal di triple aja, berarti misalnya 12 halaman gitu kan. Karena 1 halaman itu cuma 3 menit sih sebenarnya, atau 2 menit. Jadi sebenarnya kalau kita mau duduk aja habis sholat,
sebelum sholat dua halaman, habis sholat 2 halaman itu cuma 6 menitan gitu. Cuma kadang-kadang kitanya ya terbentur males dan lapar sih kadang-kadang, nggak usah ngomongin orang, saya sendiri juga suka gitu. Makanya kadang-kadang kalau kita lagi agak santai kita embatnya lebih banyak biar suatu saat nanti pas lagi males bisa bayar utang gitu. Bebas sih sebenarnya, semua tergantung niat sih sebenarnya ya. Kalau memang rasa bahwa kan ini sebenarnya ibadah buat pribadi ya, rasanya bagaimana yang paling dapat. Ada yang nggak khatam tapi tadaburnya bagus misalnya. Kalau khatam kan kepengen menyelesaikan khatam itu dia baca Qurannya kan. Ada juga yang mungkin bacanya santai tapi dibaca resapi, ditadaburi, itu juga lain hal. Ada yang juga lebih milih ke hafal. Bulan ini harus hafal surat apa misalnya. Itu macam-macam juga sih sebenarnya. Masing-masing targetnya yang dikejar apa juga. Karena ini adalah bulan diskon ya, bulan diskon pahala, bulan diskon pengampunan, bulan diskon pengharapan gitu. Jadi masing-masing pasti punya target kehidupan masing-masing gitu. Saya rasa sih ya mana yang paling afdol, setiap orang itu mempunyai kriteria dan target masing-masingnya. Mereka udah pada tahu semua sih memang itu karena udah lihat di keluarga ya. Udah dicontohkan setiap ada zakat, ada kurban, ada semuanya mereka udah paham gitu. Jadi ketika zakat harus gimana ngatur mereka udah tahu. Kalau kayak kurban aja motong sapinya itu pun dia lihat. Saya ngajarin potong sapi dipotong sendiri pakai tangan sendiri kan gitu. Anak-anak juga harus lihat gitu. Kalau orang bilang kejem banget sih ngeliatin anak motong sapi kan gitu kan. Ya memang sapi kita makan sehari-hari dipijetin meninggal enggak juga kan. Harus dipotong lah gitu. Dan itu ya ada satu nilai-nilai tersendiri juga bahwa ya kadang-kadang kita ya bagaimana menghormati nyawa seperti apa kan gitu. Jadi berasa lebih humble kita jadinya, nggak ada apa-apanya. Jadi ya banyak hal sih yang bisa jadi makna pembelajaran buat anak-anak. Semua itu udah diajarin dari umur 5-6 tahun dia udah ke masjid mereka. Jadi dari umur kayak anak saya yang sekarang 7 tahun ini subuhnya udah di masjid. Ngantuk apapun bangunin ke masjid nggak marah gitu. Senangnya gitu. Dan lagi posisinya apapun kalau dibangunin buat sholat itu nggak tantrum. Nah, kadang-kadang dia sendiri yang minta sholat kan gitu kan. Kalau kita kasih tahu value-nya apa sih sholat buat apa sih kan gitu kan. Kayak kemarin saya ajak taraweh, kunutnya lama banget gitu kan. Terus imamnya dari Arab kan gitu. Gimana dek? Keren kan? Tarawehnya keren kan? Lama. Ya tapi ya begitu, emang menarik sih emang ajak anak-anak. Anak-anak ini bahkan umroh aja mereka seneng. Anak kecil saya ini nagih mau minta umroh. Soalnya habis umroh menonton Ronaldo kan gitu di sana. Ya banyak harus daya tarik yang kita tampilkan ya. Jadi sampai sekarang udah pasti belum umroh bulan Mei. Jadi bener apa enggak nanya terus kan. Nah itu dia habis umroh kepengen haji entar dulu habis kamu udah dewasa aja ya nak ya gitu. Karena udah tahu value-nya haji seperti apa. Saya belum Islam banget nih, belum haji gitu kan. Ya karena lagi semangat gitu kan kita umroh dulu kamu nak, nanti aja kalau udah gede gitu. Habis umroh baru nonton Ronaldo, baru Ronaldo tambah semangat lagi gitu. Gitu ya paling dari kecil lah gitu. Nanti baru gedenya mereka baru bisa paham value-nya apa sih gitu. Saya tuh suka mancing ya, maksudnya dia itu bangun sahur apa enggak, bangun tahajud apa enggak gitu. Biasanya di beberapa jam sebelum sahur saya WhatsApp, butuh GoPay enggak gitu. Oh ada sponsor lagi. Mau ditransferin enggak gitu kan, mau di TM enggak gitu. Tiba-tiba nyaut, butuh banget. Udah berarti bangun ya anak. Udah gitu baru kita video callan gitu. Video callan sih urusan ibunya biasanya tuh, saya nyaut-nyautin aja kan. Tapi ngelihat dia kemudian jadi kita harus tetap ada ini sih, harus ada konteks sih sama anak-anak ya. Jangan dicuekin juga. Nah, mungkin masanya berbeda. Kalau yang kecil kita mungkin ngajarin, yang gede itu bukan ngajarin tapi lebih banyak tukar pikiran, udah kayak temen gitu. Ya kita juga pun lagi belajar jadi orang tua sih gitu. Paling begitu. Selamat menunaikan ibadah puasa di Ramadan ini ya. Seperti Nabi bilang sangat rugi sekali kalau kita bisa masuk dalam Ramadan ini tapi tidak mendapatkan pengampunan. Ayo raih pengampunan, apapun posisi kita lagi ngapain, pengampunan selalu terbuka. Selamat mendapatkan hari yang fitri di akhir Ramadan ini. Amin.